Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pendidikan itu sesungguhnya cara kita untuk membuat anak-anak kita menjadi lebih baik. Faham dengan kondisi keluarganya, menghargai jerih payah orang tuanya, sehingga dari situ ia bisa terbentuk karakter baiknya dalam kerangka hubungan sosial. Kang Deddy Mulyadi ketika menjadi bupati menggagas pendidikan seperti ini dengan sebutan pendidikan vokasi yang dilakukan setiap hari Selasa. Waktu itu setiap 2 minggu sekali anak-anak harus membantu orang tuanya di rumah yang bekerja di sawah, membawa anak-anaknya ke sawah, yang berdagang membawa anak-anak yang berdagang, agar tumbuh empati dari anak-anaknya bagaimana orang tuanya itu susah payah mencari uang untuk kehidupan keluarganya. Dan ini yang disebut dengan menguatkan kembali pendidikan keluarga. Dan sekarang kegiatan ini oleh kita dirubah menjadi hari Sabtu dan Minggu dengan istilah Sabtu Minggu Betah di Imah. Menggeser harinya dari hari Selasa ke hari Sabtu dan Minggu. Ini diupayakan terjadi setiap minggu agar anak-anaknya itu bisa membantu orang tuanya, lebih dekat dengan orang tuanya pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi hari Sabtu itu di Purwakarta sejak tahun 2015 sudah tidak belajar di sekolah, tapi mereka belajar di rumahnya masing-masing, membantu orang tuanya dan mendekatkan kembali orang tua dengan anak-anaknya. Ini adalah salah satu kegiatan Kang Deddy dalam rangka mengedukasi orang tua dan anak-anak pada waktu itu di Kecamatan Sukatani, di Desa Sukatani tepatnya, dan di Kecamatan Pleret di Desa Anjun. Kang Deddy terlibat dalam pendidikan anak-anak, membuat peyem sebagai produk-produk lokal di Desa Sukatani, terlibat dengan anak-anak SDN 1 Sukatani dan orang tuanya di situ membuat peyem, dan di SDN 2 Anjun membuat keramik yang menjadi produk unggulan di desa itu. Anak-anak harus produktif, harus memahami apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan orang tua itu sesungguhnya adalah guru utama anak-anak mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua harus menjadi pengetahuan, menjadi keterampilan anak-anaknya, dan anak-anak yang sekolah hari ini harus bisa meningkatkan kualitas apa yang dihasilkan oleh orang tuanya. Begitu pesan Kang Deddy waktu itu. Dan ini akan terus kita pertahankan di Kabupaten Purwakarta. Anak-anak harus bisa membantu orang tuanya dan menghargai setiap tetesan keringat orang tuanya. Terlibatlah anak-anak dalam kegiatan-kegiatan orang tua yang bisa mereka lakukan. Kita lihat rekam jejak Kang Deddy Mulyadi membantu anak-anak mengedukasi orang tua. Mari kita lihat. Kita ngasih. Nah, jadi ayeuna teh tiap 2 minggu sekali, tiap dinten Salasa murang kali teh belajar di kelas. Tapi belajar ke orang tua. Budak teh kudu apal kumaha susahna nyieun peuyeum. Kasa ka kebon, ngalah sampeuna, manggul sampeuna, mesekhanana, ngagodogna, dugi ka damel peuyeumna meh naon? Meh budak teh teu sombong, yen hidup teh susah. Ya punya. Kita kan jelas, kumaha nek karasa teu? Gitu lah. Tah mah teh menang duit teh ngan sak ieu, ukur menang teh 100.000. Tah mun ieu sampe teh tah ku kituna budakna supaya naon? Meh prihatin di sakolana tong jajan wae, dieu ajarna sing suhun. Ngartos Neng? Lah gitu. Jadi anggoan ge bebas atuh kudu nganggo ajuk sakola. Biasa kan. Awas ya. Diajar. Ayeuna karawas teu? Ngasur-ngasur eta teh panas. Asup karasa teu? Karawas teu? Karawas, Pak. Susah ngalah duit teh? Iya. Heeh. Jadi bangga jadi indung bapak teh. Rek nyamal ka main ka bapak? Heeh, gitu maksudna teh eta. Tuh, sok enu pakai dina tuh, ajarkeun. Sok, ajarkeun sumber lagi. Iya kan? Ka mana ke? Oh jadi iya teh Ditiskeun. Pani Isya ayo panawi teh Lain dekat ieu kita teh. Pisan lu. kudu bersih atuh Kudu cepat dah dililedok. Heeh. Sok cobaan sekali. contoh Sok bapakna contohan.
Gitu. Tuh. Oh, jadi sederhana apa ya? Kayak tol Sukatani Simpang Susun. Kayak sekedar beli terceng. Iya, ya beli dia jadi kawasan industri sadayana geus lah peuyeum diri. Kayak eta kemudian diical. Nah, mungkin dia di aya belajar keterampilan sebab sakedap deui dia industri. Pabrik-pabrik segala macam, industri tanah-tanah itu industri. Tangke mah bisa digawe di industri. Di ayeuna kerja kerasnya kelas berapa sekolah? Kelas genep SD. Bapakna gawena naon? Di mana bapakna enak? Ker? Eta make duka bapak. Tingkat kematangan anak kan. Kasihkan Kak. Kita kasihkan kerja. Dipatnya udah kudu kuat. Kuat, Coba Kakak. orang behar ya dengan katuhu. Oh, Gitu. Ya. Udah kayak nama cek kita naik dari mana? Lahar gede, tenaga Jajan gede. Tapi rajin di sekolah tuh ya beri lagi ya. Aduh, lagi rajin. Pel wae Pak di sekolah. jajan. Dan kita lah orang kali caranya. Wae Pak. Nanya berarti asa. Pakai naon? Bagian sok di panganaon eta. Tanu hampang-hampangan kan. Ibunak pun tanah lain bu. Oh ya, buruk apa ini kan menang. Ari heuk kanyahoan pisan. Nya kanyahoan pisan, matak manehna. Di sini Pak, di pinggir Pak. Jadi saya lebatkan jadi lebat teh. Kami telah karena kita Belum bisa belum suku si Magade. Enak, izin aja. ya Sasak aja kan keringkan istirahat Di bagian itu naon? Lagi itu nggak naon? sampul 1.500. lagi Ke mana? Lagi ditabur, dikumakeun. Ya 1.500. di kosong 1.500. SD 1 Sukatani. Gimana senangnya ada kegiatan yang ngebantu orang tua kayak gini? suka ada Jadi ada menjadi Nggak anak seneng nggak? Seneng nggak? Gimana dok, cerita aja. orang tua tuh Kenapa? merasakan gimana merasakan ya kan? Sok ngomong aja. senang yang punya orang tua Kalau bangga misalkan kalian udah pulang sekolah bu, misalkan saya belum beres, jadi udah biasa ya. Udah biasa. Tujuannya kan gini, orang tuanya. Sehingga anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki egoisme tersendiri, tidak pernah memahami bagaimana kesulitan orang tuanya. Cara umum kan ke sana, kesulitan orang tuanya. Sehingga saya bisa lihat tadi bagaimana orang tua bekerja dengan susah, anak-anak motor-motoran. Gitu. Nah, ini akan melahirkan bangsa yang tidak produktif, dia lemah dari sisi pengalaman hidup. Nah, sehingga saya memandang anak perlu mendalami, menghayati, tenggelam pada apa yang menjadi kesulitan orang tuanya. Sehingga pekerjaan apapun orang tuanya anak wajib paham bagaimana orang tua mencari uang. Nah, sehingga hari ini itu mereka melakukan pendampingan terhadap orang tua yang nyuci mobil, ikut bantu nyuci mobil orang tuanya di rumah saya. Para pembantu saya, anak-anaknya hari ini bantu ngelapin kaca, ngelapin jendela, nyapu di rumah dinas bupati, dampingin orang tuanya. Terus kemudian yang ngojek, nggak usah ngojek kalau itu, tapi barangkali bisa mencuci motor bapaknya gitu loh. Terus yang bikin keramik, ikut bikin keramik. Nah sehingga yang mereka yang anggota DPR juga saya minta untuk didamping anaknya, ngerti loh ibunya kerja apa, biar nanti ibunya terpacu di depan anaknya jadi kerja gitu loh, jadi kerja. Nah ini yang dilakukan. Kalau seperti ini nanti juga ada transfer ilmu. Misalnya bapaknya tukang tembok, anaknya itu bisa mentransformasi ilmu temboknya. Tapi belum tentu besok jadi tukang tembok. Besok bisa jadi dia sekolah teknik sipil,
dia menjadi seorang perancang bangunan, tetapi dia menguasai ilmu bangunan gitu loh. Tidak langsung celek gitu loh, tidak langsung celek. Menambah motivasi anak ya Pak. Ia menambah motivasi anak. Dan kemudian juga secara emosional dekat dengan orang tuanya. Kan bisa dilihat tadi ada foto-foto yang saya kirim kan, ibunya nanam padi, anaknya ikut nanam. Itu kan, dan itu saya pengalaman saya itu waktu kecil, dan itu bermanfaat dan kuat di pikiran sampai hari ini. Kegiatannya dilaksanakan Di rumahnya masing-masing, di lingkungan kerjanya. setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali setiap hari Selasa. Hal mereka. Ya boleh hari ini misalnya ibunya, bapaknya tukang bikin tape. Tapi kan saya katakan kan di sekolahnya ada peralat biologi. Ada sih tape yang lebih baik rasanya dibanding ini. Nah gurunya intervensi, harusnya guru biologinya. Ini loh fermentasi yang baik. Ini loh tempat penyimpanannya harus steril. Ukuran ininya harus sekian. Terus singkongnya misalnya. Hari ini tapenya singkongnya gede, segede gini. Apa harus terus singkong seperti itu? Bisa jadi kan nanti kita bikin deh tanaman singkong yang singkongnya sebesar ini kecil. Nah hari ini digantung. Bisa jadi ke depan nggak digantung, di packing. Packingnya kecil-kecil. Dikirim ke Eropa dalam keadaan mentah, nyampe Eropa udah mateng. Pak, ini kan Dia satu lingkungan pedesaan terkuasai. Kan pendidikan kan rata-rata sekampung. Kalau sekarang kan SMP juga rata-rata basisnya kayak kampung. Dan itu kan ada buku kendali. Nanti orang tua harus nandatanganin aktivitas anaknya. Nah kalau orang tuanya bohong ya tanggung sendiri. Dia berarti gagal dalam mendidik anaknya. Jualnya sudah mulai banyak gitu loh. Nah, tinggal persoalannya mereka bagaimana membuat rumah-rumah yang layak gitu loh. Orang tinggal di kampung Bayam buat Bayamnya jam berapa? Nah kan, nanti disiapin dong rumah-rumah tradisional di sini. Yang panggung homestay yang panggung-panggung sehingga dia bisa tidur jam berapa sih bangun, jam berapa kebun, itu prosesnya belajar. Dan itu pendidikan ini nanti kita tawarkan ke pendidikan luar. Nah, harus berubah karakter masyarakat di sekitar. Jadi Pak, wisatawan bisa nginep di sini, Nginep di sini. belajar buat peyem. Dia belajar bikin peyem dan paling fokus Pak nanti anak-anak sekolah pasti. Nah, termasuk saya bilang intervensi pendidikan. Saya makanya mau sama dinas pendidikan, mana guru biologi saya pengen tahu. Guru biologi kan harusnya mengintervensi bagaimana cara membuat peyem yang berkualitas. Nah kemudian kan ada guru ekonomi. Guru ekonomi mengintervensi bagaimana memasarkan. Saya tekan ngajarkan guru itu sebenarnya mah. Kan ya daerah ibu teh daerah penghasil tuangan. Supaya tuangan ibu nengke berangkat ke kelas menengah, ieu teh kenging foto. Ya neng. Oh, neng. Bersihan. Tuh itu tuh. Jadi Wati. Iya. Neng. jangan pernah takut. Sok, kita coba nih bungkusan biasa tuh, sok. Nah, di imahna. Eta teh pelajar. Sok sing balageurnya, sing saroleh. Mana? Ibuna tas bubut. Mana? Dia pupus ibuna. Rama sok. Ayo, sok. Pastikan anak kumaha. Kumaha kumaha dicontohan pastikan anak penting ya. Oh.
Fajar. Ini sok kok. Ibuna mana ibuna? Saya bilang. Nah, abis nyimpen 1 juta di dia nya. Katanya ya, dari Bapak ya. Manfaatnya di dia. Sing rajin nya, sing saroleh. Sampai ada ya sampai kelas 2. Buyung. Kalau kadira yang terang bapak. Ayo boro baralik bantuan yang bapak mana? Boro siap, kencang. Boro. Awas ya teman-teman ku aing mau naik sudah kana. Kencang. Keluar. Beres. Bantuan indung bapaknya. Awas. Awan nu ka kebon, nu nyeun keramik, nu melahan suluh, nu ngalacai, nu ngumbah piring, nu ngepel, nu masak. Bisa? Ngerti tak? Halus tak? Halus. Ayo, kencang. Baralik kayak itu, bro. Kadir. Kita percaya gitu ya. Ayo, bro. Siap. Siap tak? Ayo, buru. Tuh, terus mama di mana? Mama, dagang naon? Dagang, bantuan dagang, bro. Lain ngebantuan ngadahar sih ya. Tak, habis nyimpen 500 tak. Jarajan, sok beri jarajan tuna. Sok ya. Sok. Oh, sok. Tah, ayo. Tah, sok. Hai, Jang. Sok, Jang. Nyontohan nyetak, sok. Nyontohan cetak. Nah, namanya sangaranna sa? Alfi. Ya Nini. Dulu cicing jeung Nini. Nah, ini namanya Alfi. Dia membantu neneknya untuk membuat keramik. Jenis keramiknya adalah ya dalam bahasa Sunda coet. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya coet itu apa. Nah, kita lihat. Ini pendidikan bagaimana anak-anak untuk memahami pekerjaan orang tuanya. Betapa beratnya hidup. Untuk dapat satu ini ibu dapat sabar harganya dijual. Kuli dapat 100 rupiah per satu coet. Kita lihat anak ini sekarang lagi mencoba memahami membuat coet. Coet nih kan? Jadi kemana tiap 2 minggu sekali pas saatnya bantuan ini nya sekolahna di dia. Mobilan pleret istimewa. Sekali deh. Mobilan pleret istimewa. Sekali deh. Mobilan pleret istimewa. Ini anak-anak lagi diajarkan membuat keramik atau gerabah pleret yang terkenal itu. Kenapa mereka diajarkan? Agar mereka mengerti basic dasar pembuatan keramik secara manual, secara tradisional. Kemudian nanti seiring dengan pendidikannya mereka harus memiliki bagaimana perkembangan mode keramik. Setelah mengetahui pengembangan mode keramik, mereka nanti harus belajar pemasaran manajemen keramik. Kalau anak-anak di Purwakarta sejak dini dididik seperti ini, penguasaan IT, media sosialnya bisa dimanfaatkan untuk promo produk. Maka kita akan bisa menguasai pasaran keramik Indonesia dan pasaran keramik dunia.
Bener tuh Neng? Bener tuh? Oh. Rest tuh. Neng bareng ada Kuasain industri keramik dunia. Sekali deh, hiji dua tilu. Kita kuasain industri keramik dunia. Dek, masuk juta dia. Tambahan modal. Orang. ikan. Oh ikan. Bu, tambahan 2 juta kalau modal keramik. Patih aja. Mati. Tambah deh 1 juta di duit itu, di tongol duit balik, bikin ke bank. Biasakan duit itu lo sambil bawa balik. Keramik nak, oke. Keramik nak, oke. Susu. Bantuin aja Pak di depan ngelap ini. Biar ketahuan kok. Suruh kurang ngelap aja Pak, ngelap aja depan. Pas udah pulang sekolah, suka bersihin angkot gitu kan, bantu-bantu. Iya. Tapi ikut juga? Enggak, Namanya? Fuad Buat Sungkul. Fuad Alwi, Sekolah di mana? STN 1 Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Itu Kadir, ada damelan naon, Pak? supir. Mobil batur. Oh, sabar alami, Pak. Jadi Oh, puluhan tahun lah. Saya 80 tahun 80. 10 tahun berarti Ya, lebih berarti 10 tahun angkut. lebih ya. Tahun 80 dia mulai ongkos. Hampir 30 tahun lah. Ongkos 150 perak. Ayo kesan-kesan nanti program di Pak Bupati ya, kumaha Pak? Ya, Kesan-kesana. Iya. kesan dia, kesan abdi. Ya kesana kita ya tolong perhatikan gitu. Hari kan mulang kali teh hayong sekolah, tapi kan biayana ya. Abdi mah kan tos udah sepuh teh tiasa deui jalan mogal dinten urang peuting mah teh tiasa. Paling penting kumpul terus sholat isya gitu. Keluarna sampai ke subuh, sholat subuh. Setoran kan 100 gitu. Jadi Pak, jadi lagi ya anaknya gitu. Ya terbantu, saya terima kasih sama Bupati ya Purwakarta gitu. Terima kasih banyak atas bantuannya gitu, atas perhatiannya ke masyarakat, ya, masyarakat Purwakarta gitu, termasuk ya anak saya sendiri kan. Iya. Ya saya banyak terima kasih lah atas bantuan dari Bapak Bupati Purwakarta gitu. Bisa saya kan ingin melanjutkan anak sekolah itu supaya sampai sukses gitu kan, jangan ya gagal seperti saudara-saudaranya yang lain. Harapan saya ini anak saya yang satu ini kan mudah-mudahan bisa ngebantu sama orang tuanya.